Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lebih dahulu izin share ya kakak. Sudah kelihatan kakak di Zoom-nya, layarnya? Sudah. Oke, baik. Oke, jadi sebelum kita lanjut, bagaimana kabarnya kakak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat, sehat. tetap semangat. Tugasnya bagaimana, aman? Insya Allah siap diamankan. Sudah aman, Bupati yang aman. Aman semua. Oke, baik. Nah, kemarin kakak sudah melakukan rencana tindak lanjut. Nah, sekarang pertemuan malam ini kita akan mereview kembali ya, atau umpan balik terkait rencana tindak lanjut, dan ini yang paling terpenting pengantar bukti karya nanti yang kakak akan kumpulkan di LMS dan di PMM begitu. Baik kakak, lanjut. Seperti biasa kakak, kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, mengatur waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, lanjut. Jadi tujuan kita pada kali ini kakak ya, diharapkan mampu satu, memahami pentingnya berbagai pengalaman pembuatan rencana tindak lanjut terkait kegiatan KBS dan melakukan refleksi. Kedua, memahami konsep yang akan diterapkan dalam kegiatan rencana tindak lanjut dalam KBS. Ketiga, menganalisis dukungan dan tantangan tawaran serta tawaran solusi dalam melakukan rencana tindak lanjut dalam KBS. Keempat, pengantar bukti karya sebagai tugas akhir peserta PKG PJOK. Ini adalah tujuan yang akan kita capai atau kita lakukan pada kegiatan malam kali ini. Adapun agendanya kita pada kegiatan kita malam hari ini, yang pertama, melakukan berbagai pengalaman masing-masing peserta terkait rencana tindak lanjut dalam KBS dan refleksi secara bergantian. Kedua, menganalisis dukungan, hambatan, dan tantangan tawaran solusi terkait rencana tindak lanjut dalam KBS. Ketiga, pengantar bukti karya dan mekanisme terkait tugas terakhir kegiatan PKG PJOK. Jadi kegiatan kita dalam malam hari ini ada 3 ya, yang sudah bacakan. Nah, ini terkait durasi agenda kita, di mana 5 menit pertama pembukaan yang sedang kita lakukan tadi, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Lanjut 35 menit kemudian aktivitas 1, yaitu berbagi pengalaman masing-masing peserta, berbagi pengalaman pembuatan rencana tindak lanjut terkait kegiatan KBS dan melakukan refleksi secara bergantian di dalam breakout room. 10 menit kemudian menganalisis dukungan dan tantangan tawaran solusi dalam rencana tindak lanjut di komunitas belajar sekolah. Lanjut di aktivitas 2, yaitu pengantar bukti karya dan mekanisme terkait tugas terakhir kegiatan PKG PJOK. Menit ke 20 menit terakhir diskusi jawab, penutup, refleksi, dan foto bersama. Nah, ini agenda kita kurang lebih 2 JP kakak ya malam ini. Lanjut aktivitas, kita masuk di agenda 1, aktivitas 1, yaitu berbagi pengalaman masing-masing peserta
terkait refleksi secara bergantian. Melakukan refleksi secara bergantian di dalam breakout room. Nah, langkah-langkah aktivitasnya yang pertama, fasilitator meminta setiap peserta menceritakan dan merefleksikan rencana lanjut yang sudah dilaksanakan. Dua, lakukan secara bergantian dengan durasi waktu kurang lebih 3-5 menit tiap orang. Tergantung banyak peserta ya, sebenarnya kita melihat. Kedua, menganalisis dukungan dan tantangan tawaran solusi dalam melakukan rencana tindak lanjut. Jadi ini yang kakak-kakak lakukan aktivitas pertama ini sebentar dilakukan di dalam breakout room itu. Nah, oke, sebelum saya lanjut, saya bagi cek dulu berapa ini jumlah yang hadir. Oke, berarti yang hadir berarti 3 orang. 6, berarti bagi 2 ya. Kakak Rusli ada nih? Siap kakak, siap hadir. Oke, baik. Mana Kakak Fasil? Oke, siap. Saya akan bagi ke ini kakak ya, ke breakout room. Pilot. Oke. Silakan kakak-kakak gabung. Kakak Nur Ayu, silakan gabung. Oke deh. Kakak Jasrin, silakan gabung kakak Jasrin.
Oke, aman status rekaman kakak adik. Kakak Yogi, selamat datang. Ya, selamat datang juga. Assalamualaikum. Maaf, jaringan Kakak Yogi terlambat masuk Dia bikinkan grup tersendiri. tidak mau masuk, tapi Nanti mereka sama-sama grup, jangan Sarni. Di mana kakak Sani? Kenapa belum masuk? Masih mau masuk. Ini lagi sementara masuk. Laku Dia terus sudah- kayaknya anunya tuh, Kim Dolinya apanya kah? Kan Joli. Saya prediksi ini Sari yang paling banyak tidak kerja tugas ini. Kayaknya saya sama-sama Sarni saya ini dia kerja tugas. Hai, kakak Semarin juga ini baru nongol juga ini. nah ini Tolongnya ini, terbaik tolongnya ini. ini. Alasan memang Kak Sumardi ini. Selamat bergabung Kakak Safrin. Kakak Sasan. Sorry, saya baru pulang dari Keboruno. Kenapa? Ada kejuaraan di Pantas sana. kemarin Kakak Safrin tanyakan saya mengajar di Koborno, Pak. Kau pergi lagi incar cewek-cewek di Koborno paling Saya wasit kasihan. gitu. Ini lalu kakak siapa lagi yang di kelas Ya, satu? tapi itu. Nah, sudah mengerti mi Kakak Fatil, dia baru otakku, dia baru encer. Oke, baik. Saya lagi sementara menyatukan. Oke, kita lanjut kakak ya. Oke. Nah, sekarang kita mari berbagi. Nah, siapa yang mau duluan ini? Mau berbagi kelompoknya? Kelompok berapa? Kelompok 1. Ayo, Oke, raturan. kelompok satu saya persilakan untuk Mainkan. memaparkan hasil berbagi ceritanya terkait rencana tindak lanjut. Saya persilakan kelompok satu. Siapa kelompok 1? Oh, oke, sabar ya, saya stop dulu Pak Le. Oke, silakan. Lanjut. Kakak Parding. Pak Rusli ini belum datang. Saya tadi kelompok 2. Iya, tampilannya. Saya tidak kelihatan layarnya, mana? Tampilkan enggak? Kita anu saja, kita cerita saja. Tidak muncul sih. Belum muncul kakak Rusli. Iya. Jadi hilang. Hebatnya ini Lati. Nafail kami. Jadi hilang. Oke, mungkin dibacakan saja mungkin kakak Rusli. Kalau memang tidak ada. Ada tadi kita sudah buat. Saya sudah ada. Jaringan, dengan jaringan. Terus orang memang baru sebelumnya admin sampai hari ini masih terus orang. Ayo kakak Rusli, silakan. Jaringan kayaknya.
Enggak. Belum kelihatan. Oke, kalau begitu kita pending dulu. Kita lanjut dulu pada di kelompok 2. Ya, Kakak Rusli? Tidak tertampil ya? Tidak tertampil. Oh, jaringan. Oke, saya baca Belum ya. tampil. Oke, Oke, mau baru Oke, siap, tampil. siap. Siap, siap. Lanjut. Lanjut, Pak. Hah? Jadi jaringan ini. Dia jaringan. Oke, Kakak Rusli coba kirim di Kakak Robi, nanti Kakak Robi yang presentasikan, yang tampilkan. Nanti saya baca yang presentasikan. Yang penting ditampilkan saja. Bacakan saja Kakak Rusli atau kita ceritakan saja Indri. Oke, iya. Silakan cerita saja. Di mana kecuali ada yang kita Halo? lihat lah, kita asal Iya, bicara. oke Kakak Rusli lanjut. Bacakan Bisa saja. terdengar suaraku? Saja. Jelas? Jelas suaraku? Iya jelas kalau suara kan jelas Kakak. Oke. Cool. Baik, saya akan merefleksikan hasil dari diskusi kami bertiga, Kakak Indri, Kakak Robi, dan saya sendiri, mengenai RTL yang telah kami laksanakan. Kedengaran suara saya? Kedengaran? Kedengaran. Siap, Oh iya, dengar. jelas tuh. Jelas. Jelas. Yang pertama dari dukungan. Dukungan itu yang pertama dari rekan saya, mendukung tentang rencana yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, sumber daya yang dimiliki sekolah. Kemudian tantangan. Tantangan ini yang pertama, kesulitan siswa dalam memahami aturan permainan tradisional. Yang kedua, siswa yang kurang tertarik terhadap permainan tradisional atau merasa permainan tersebut sulit. Dan yang ketiga, keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang mendalam. Oke, kemudian hambatan. Hambatan ini yang pertama, gangguan alam. Yang kedua, rekan sejawat yang kurang berpartisipasi. Kemudian untuk solusinya, yang pertama menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung agar siswa langsung mempraktikannya. Yang kedua, menyesuaikan permainan dengan elemen yang lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga, mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir setiap sesi dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman secara bergiliran. Yang keempat, memindahkan lokasi kegiatan yang awalnya di lapangan menjadi di dalam luar ruangan. Yuk, makan dulu Mina. Makan. Oke, kedengaran? Oke, kedengaran Kakak Rusli. Oke. Baik, cukup sekian dari hasil diskusi kami bersama kelompok kami. Saya kembalikan ke Kakak Fasil. Baik, terima kasih. Menarik tadi ini, gangguannya ada tadi gangguan alam. Yang dimaksud gangguan alam ini seperti apa Kakak Rusli? Gangguan alamnya itu ketika kekhawatiran kami ketika sementara melakukan kegiatan terjadi hujan. Karena sekarang kan sudah memasuki musim penghujan. Oh, Seperti itu, Kakak. oke, baik. Mungkin sudah terwakilkan semua ya Kakak Robi ya? Terwakilkan dari cerita kami bertiga tadi itu. Oke, siap. Baik, terima kasih Kakak Rusli sudah mewakili terkait berbagi cerita dari kelompoknya. Kita lanjut, kita dengar lagi di kelompok 2. Saya persilakan ceritakan pengalaman terkait RTL-nya. Saya persilakan. Kakak Ayu, kita karena kayaknya penuh drama kita belah. Mana Kakak Ayu?
Kayaknya lagi dia kasih makan anak buahnya ini. Enggak, saya senang kalau dia yang cerita itu karena saya dengar-dengar kemarin pengambilan video RTL-nya dia itu penuh drama, Oke, banyak kita sekali tantangannya. Kakak Hendra dulu, nanti sebentar kita dengarkan lagi Kakak Ayu. Ya, baiklah. Saya akan berbagi sedikit pengalaman terkait pengambilan tugas kemarin. Untuk dukungan yang saya dapatkan dari teman-teman sejawat di sekolah, alhamdulillah luar biasa, sangat antusias, membantu saya menyiapkan apa-apa yang diperlukan selama kegiatan berlangsung seperti menyediakan infokus, menyediakan ruangan, eh, dan semua yang diperlukan sebagai kameramen juga. Kalau persoalan kendala, mungkin saya belum terlalu menguasai materi yang akan saya paparkan. Saya belum terlalu menguasai. Itu kendala saya kemarin. Oke. Kalau Kakak Ayu, oh dia terlempar tadi Kakak Ayu kah? Iya, terlempar sejenak. Oh Lanjutkan dia. Kakak Hendra. Terus kemarin alhamdulillah kemarin ada umpan balik dari ibu pengawas. Kebetulan pas saya pengambilan video beliau hadir. Beliau pertanyakan kenapa memilih materi tari tradisional. Tari tradisional kenapa tidak mengambil kayak olahraga yang lain karena kita ini profesinya sebagai olahraga. Makanya di situ saya jelaskan bahwa itu masih bagian dari olahraga karena tari tradisional yang diikuti dengan musik masih bagian dari senam ritmik karena kebetulan kemarin saya ambil senam ritmik. Oke. Nah, saya jelaskan di situ karena materi itu sering dipertandingkan di 17-an, makanya saya inisiatif ambil materi itu. Itu saya jelaskan kemarin di sekolah karena sebenarnya PKG ini buat mereka pertanyakan, apa sebenarnya itu PKG? Hmm. Endingnya seperti apa nanti? Karena mereka pikir mungkin kayak adakah kayak PPG, mereka pikir kayak PPG. Maka dia tanyakan saya, Enda nanti kalau kamu selesai ada tambahan gaji? Saya bilang tidak ada tambahan gaji. Saya bilang, ih, jadi apa Pak? Apa untungnya buat kau itu lama juga kau ikuti, tidak ada tambahan gaji. Saya bilang banyak sekali yang saya dapat ilmu di sini yang bisa saya aplikasikan di sekolah. Bagaimana merubah metode yang selama ini saya lakukan sehingga lebih baik lagi. Bilang, oh seperti itu Ibu pengawas saja. Pertanyakan itu, nanti kalian ini endingnya kemana? Saya bilang, hanya kayak pelatihan itu. Dia bilang, oh saya kira kayak PPG ada tambahan gaji. Ya Allah. Kalau Oke. kendala, alhamdulillah sampai akhir pengambilan video lancar-lancar saja. Karena luar biasa dukungan dari teman-teman. Oke. Baik. Kenapa Kakak Hendra tidak jawab saja? Insya Allah ke depan kalau saya dipercaya jadi fasil ke depannya, insya Allah ada tambahan gaji. Karena Saya tidak berharap. karena tidak menutup kemungkinan pemerintah dia akan lagi buka besar-besaran pelatihan, jangan sampai lagi PKG lagi akan dibuka lagi kembali lagi. Oh, kemarin itu saya dibantu jawab. Kemarin ada bapak yang ikut kemarin pelatihan di Kendari, umpan balik itu yang berapa hari dia bantu jawab itu kemarin dia pertanyakan mereka. Oh, Ya, seperti yang kita bahasakan tadi pasti bahwa kemungkinan akan arahnya ke sana. Bapak itu yang bantu saya jawab kemarin. Karena kan iya. dia juga ikut kemarin yang pelatihan di Kendari yang umpan balik, Oh, yang iya. guru kelas. Oke. Ah, ah. Kalau memang yang dibilang Parus ini sudah betul tepat sasaran karena yang mereka itu kan hanya mereka beberapa saja itu yang dilatih itu Bukan Utara. Hanya 2 kemarin kan Kenapa? yang keluar namanya hanya 1 orang, tapi dia mengusul Pak Rusli kemarin
makanya ditambah 1. Jadi Oke. kemarin yang ikut di Kendari kemarin untuk perwakilan Buton Utara itu ada 2 orang. Nah, persiapannya sudah merekam itu yang mewakili Buton Utara nanti. Jadi seperti ini, kalau 2 fasilnya berarti tinggal biasa kan 15 orang itu maksimal. Nah, Iya, kalau dari sekolahku 1 itu kemarin, dari sekolah saya Bapak itu 1. oh iya, kalau nanti ke depannya lagi dibuka lagi PKG PJOK ini, siapa tahu dari kakak-kakak ini berarti bisa jadi lagi fasil ke depannya seperti kita bersama-sama nih. Karena tidak menutup kemungkinan pemerintah dia akan lagi membuka lagi kuota untuk pelatihan besar-besaran. Kalau tidak salah ada skemanya pemerintah sekarang, Menteri yang baru ini akan membuka pelatihan besar-besaran nanti. Iya, saya dengar juga itu. Iya. Semoga saja PKG bisa terlibat lagi. Saya rekomendasi Bang Sumardin. Jadi ya ini enggak tahu kapan jalan masuk ini Sumardin nih. Oke, Kakak Nur Ayu. Ya, halo. Giliran Kakak. Apa tadi saya kendalanya, Dio? Kendalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hal itu kendala saat melakukan pengambilan video RTL kemarin adalah yang pertama itu teman-teman guru banyak kesibukan di luar. Ada yang sakit, ada yang ada urusan di dinas. Pokoknya kalau dikumpul guru di sekolah kemungkinan hanya 4 orang. Solusinya itu saya undang guru TK, kebetulan sekolahnya berdampingan kayak sebuah rumah, saya undang beberapa TK sama sekolah lain kegiatan sosialisasi. Kemudian untuk bantuan dari itu bantuan teknik itu yang pertama ada proyektor, kemudian ada yang membantu untuk mengisi kegiatan. Mungkin hanya itu. Ada juga solusinya. Manfaatkan informasi kita. Kebetulan juga teman-teman yang ikut ini adalah orang tua siswa juga di sini. Jadi sekalian saya sosialisasi, sekalian promosi. Oke. Saja. Terima kasih Kakak Nur Ayu. Ada lagi yang mau berbagi cerita? Kakak Safrin mungkin? Terkait buatan pemerintah kemarin, mungkin dukungannya seperti apa, mungkin ketemu tantangan dan hambatan, kemudian jalan solusinya seperti apa. Kemarin saya kendala itu hanya dia presentasi. Kendalanya hanya di saat langsung mereka kumpul satu tempat yang ruangan yang saya siapkan. Kendalanya itu kemarin hanya pada saat saya tampilkan PowerPoint saya, ya sering mati-mati itu saja. Mungkin kendala dia goyang kabelnya atau apa. Solusinya kemarin itu saya minta tolong sama teman guru yang memperbaikikan apa kabel LAN-nya itu. Aman setelah itu. Halo? Iya, setelah itu dia mulai normal. Iya, halo.
Setelah dibantu dengan teman, dia tampilannya dia normal kembali. Oke, baik. Oke, itu saja mungkin Kakak Safrin. Iya, itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kakak sudah mau berbagi cerita terkait pembuatan rencana tindak lanjutnya, bagaimana dukungannya, tantangan dan hambatan apa yang dihadapi ketika pembuatan RTL-nya, dan penawaran solusinya seperti apa. Kakak sudah mampu menguraikannya. Baik, sekarang kakak kita lanjut di aktivitas kedua. Nah, aktivitas kita yang kedua ini kakak, atau masih ada yang mau berbagi cerita kakak sebelum saya lanjut di aktivitas 2 terkait dengan tar ini, bukti karya dan mekanisme terkait tugas terakhir kegiatan PKG PJOK. Saya rasa mungkin kakak sudah cukup ya kakak ya, karena waktu kita lagi kurang lebih satu JP lagi nih. Jadi kita gunakan untuk kegiatan aktivitas 2 kita terkait pengantar bukti karya dan mekanisme terkait tugas terakhir kegiatan PKG PJOK. Baik, untuk materinya bukan yang ini ada kakak ya, ini hanya sebagai pengantar. Saya coba stop screen. Saya lanjut. Oke, sudah kelihatan kakak di layarnya? Bukti Belum. karya di platform Merdeka. Kalau saya belum. Oke. Oke, jadi kita masuk di tugas bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Lanjut, topik pembahasan alur aktivitas bukti karya PKG PJOK dan mengunggah bukti karya di PMM. Berikut alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024 revisi November tahun 2024. Slide-nya. Oke, kalau yang gini slide sekarang slide di berapa sekarang kakak? Masih satu saya. Slide 4. Slide 4 sekarang. Jaringanku mungkin kurang bagus. Hambatan lagi tuh. Pertama, kakak. Gangguan apa yang Gangguan dalam. terakhir? Gangguan Gangguan alam. teknis. Oh, teknis. Gangguan teknis adalah hal Teknis. yang wajar. Siap. Oke, jadi perjalanan peserta program PKG PJOK ini minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-5 itu pembukaan materi orientasi pembelajaran asinkron atau temaya. Ini kita sudah lakukan. Minggu ke-6 itu tatap muka. Memang 1 minggu kemarin kakak ya pertemuannya? 6 hari. Iya. Kemudian minggu ke-7 sampai dengan minggu ke-10 seperti biasa pembelajaran asinkronus dan tatap maya. Nah, sekarang berarti kita sudah masuk di minggu ke-11. Tidak terasa kakak ya, sudah berapa bulan ini? Kurang lebih 2 bulan lebih ya, masuk 3 bulan ya? Iya. Iya, masuk 3 bulan. Kencang Enggak terasa. Tidak terasa di. Oke. Jadi kakak kita sudah masuk di minggu ke-11 mulai dari hari minggu ini ya, dari Senin ini sampai Sabtu sudah itu terhitung minggu ke-11. Jadi di minggu ini kakak akan dihadapkan unggah tugas terkait bukti karya itu. Nanti di minggu ke-12 penutupan ini sekaligus kan habis ini ada lagi pertemuan terakhirnya kita kakak ya terkait umpan balik
atau refleksi terkait bukti karya. Itu kita lakukan di minggu 12 sebelum di penutupan. Oke, jadi ini perjalanan ya, keterangan yang warna apa ini, biru putih apa ini yang tidak jelas ini. Fasilitator menemani kakak-kakak, kemudian yang biru ini aktivitas di platform dan pendampingan oleh fasilitator. Kita lanjut. Berubah ya kakak ya slide-nya? Iya, berubah. Oke. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang sudah dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Jadi kakak-kakak di sini sudah dijelaskan menjadi salah satu prasyarat yang menentukan kelulusan kakak-kakak dalam kegiatan PKG PJOK ini. Ya, berarti apa namanya? Dalam tugas terakhir ini bisa dibilang beda dari tugas-tugas yang sebelumnya. Ya. Ini berarti menjadi tugas yang betul-betul harus diperhatikan oleh kakak-kakak. Ketika tidak mengumpul ini bisa jadi mungkin ia menghambat kakak-kakak untuk bisa dibilang mempengaruhi kelulusannya kakak-kakak dalam kegiatan PKG PJOK ini. Bukti karya adalah produk orisinal, ya. Produk orisinal ini produk yang betul-betul hasil dari karyanya kakak-kakak sendiri, bukan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat, ya, wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi terkait tugasnya ini kakak-kakak, sebelum kakak-kakak unggah di PMM, saya akan memvalidasi apakah sudah layak atau belum. Ketika saya sudah setujui, baru kakak-kakak bisa mengunggahnya di platform Merdeka. Seperti itu. Oke, dari sini jelas kakak ya bahwa tugas ini adalah wajib untuk dikerjakan bagi setiap peserta PKG PJOK. Nanti ketika kakak tidak buat akan mempengaruhi kelulusannya kakak dalam kegiatan PKG PJOK ini. Kita lanjut. Nah, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Ya, jadi ketika kakak-kakak mengambil bukti karya mungkin terkait praktik pembelajaran, ya, praktik pembelajaran berarti kalau dalam bentuk video berarti gambar dan suara itu harus terlihat dan terdengar jelas. Tidak boleh samar-samar, tidak boleh suara itu ada yang mempengaruhi atau suara-suara tambahan begitu, kayak suara-suara yang tidak diinginkan. Kayak mungkin di pinggir jalan polanya bisa jadi mungkin karena mungkin suara kendaraan bisa mempengaruhi suara-suara kakak. Jadi itu yang perlu diperhatikan kalau bukti karya kakak itu dalam bentuk video. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, ya, pornografi, ujaran kebencian dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Itu. Jadi karyanya kakak yang memuat, kalau memuat tentang video harus dihindari yang unsur-unsur ini. Unsur sara, pornografi, ujaran kebencian dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Berikut video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait.
Itu jadi ketika praktik bukti karyanya terkait video, baru itu ada yang kakak ambil terkait mukanya peserta didik, harus ada rekomendasi surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Itu. Terakhir, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantuman kredit atau sumber referensi karya Anda. Itu ingat, ketika kakak membuat karya harus ada referensinya atau bisa jadi daftar pustaka di paling bawah. Itu jangan lupa dilampirkan daftar pustakanya. Ini terkait kriteria dan ketuntasan penambahan bukti karya. Sabar ya kakak saya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, alur aktivasi bukti karya di LMS diseminasi. Jadi, peserta dapat menemukan alur aktivasi bukti karya melalui menu semua modul. Jadi, kakak-kakak buka di LMS-nya, klik semua modul, ya, klik semua modul, kemudian pergi ke bukti karya. Itu pergi ke bukti karya. Nanti di bukti karya itu ada 3 item, ya. Unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri, ya. Contohnya seperti ini kakak ya. Kemudian refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator dan berbagi bukti karya saling tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Ini. Ini jadi setelah kakak-kakak unggah bukti karya, nanti setelah itu ada pertemuan kan terakhir, baru nanti selang antara unggah ini saya akan memvalidasi hasil karya bukti kakak yang kakak sudah unggah. Seperti itu. Lanjut. Unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Ada itu kakak yang saya kirimkan di WhatsApp terkait file Word, ya. Jadi yang lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK yang saya kirimkan itu di grup besar, kalau tidak salah. Yang ditanya tadi kalau tidak salah kakak Hendra bertanya, ya ini mau diisi ya kakak? Iya, ada. Jadi, Oh iya. jadi itu yang mau diisi, baru jangan lupa dikumpul. Sebelum mengunggah draft bukti karya, klik make a copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Oke, ini kan masih pengantar. Habis itu lanjut. Kalau unduh ini kakak unduh lembar pernyataan ini sudah yang saya kirimkan di itu, di mana? Di Word sama saja itu. Iya, saya sudah lihat sama saja. Oke, lanjut. Nah, hasilnya seperti ini kakak. Jangan lupa dicentang kotak-kotaknya ini. Centang. Kemudian nama peserta PKG PJOK dan tanda tangan, dan nama kepala sekolah dan tanda tangan. Itu. Yang perlu diperhatikan ini, kotaknya ini perlu dicentang kakak ya. Iya. Lanjut.
Nah, pemilihan kategori bukti karya. Jadi pemilihan kategori bukti karya KKK itu ada 3. Ada namanya praktik baik, praktik pembelajaran, dan RPP atau modul ajar. Praktik baik, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Itu. Jadi praktik baiknya ini kakak bisa 2, bisa dalam bentuk PDF dan dalam bentuk video. Kemudian praktik pembelajarannya yaitu proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF atau aksi nyata. Itu. Dan terakhir RPP atau modul ajar, RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen atau PDF. Oh, berarti kalau misalnya di antara 3 ini, oh gimana kah? Ya kakak lanjut. Kan ini ada pemilihan kategori karena di sini di link di ini ada diisi jenis bukti karya yang dipilih. Berarti Iya. kalau kita pilih salah satu di antara 3 ini. Betul sekali kakak. Salah satunya saja. Saya pilih misalnya RPP paling. Iya sama gitu. Ada RPP itu saya bikin sendiri. Oke. Cari saja kenyamanan kakak-kakak sendiri, mana yang memudahkan kakak-kakak dalam membuat bukti karyanya. Itu kemarin RPP yang kita buat untuk video pembelajaran kemarin toh pengambilan video. Mungkin bisa pakai itu. Iya, bisa kakak. Iya, karena kita kan kemarin itu buat sendiri itu kemarin. Iya, bisa. Oh iya, siap-siap. Oke, kita lanjut kakak ya. Siap. Nah, ini. Unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Ini unggah bukti karya terkait praktik baik. Ya. Unggah kategori. Kita pilih di sini. Kan pilihannya ini ada 3, praktik baik, kemudian praktik pembelajaran, dan RPP modul ajar. Nah, yang pertama ini praktik baik. Jadi kita pilih aja praktik baik kalau yang mau mengambil bukti karyanya praktik baik. Kemudian bentuk karya. Bentuk karya ini tinggal kakak pilih. Dalam bentuk video atau PDF. Kalau dalam bentuk PDF berarti, kalau dalam bentuk video berarti tinggal diunggah dulu di YouTube atau di Google Drive. Bukan di Google Drive, ke YouTube. Oh iya. Diunggah dulu ke YouTube, nanti saling linknya baru di copy ke sini. Tautan video YouTube di bawahnya ini. Itu kalau kalau yang mengambil kategori praktik baik dalam bentuk video. Kalau dalam bentuk PDF ini maksudnya dia seperti orang bercerita begitu. Seperti orang membaca koran, ada gambarnya, menceritakan sesuatu begitu yang bisa dijadikan referensi oleh guru-guru lain terkait inspirasi yang kakak-kakak bagikan tentang pengalaman yang kakak-kakak buat seperti itu. Kalau dalam bentuk PDF berarti kayak orang membuat koran itu. Judulnya dia bercerita, terstruktur dia. Itu. Lengkapi, jangan lupa lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag di sesudahnya. Apa judul bukti karyanya? Terakhir hashtag Semarang, mau PTG PJOK atau guru belajar atau murid belajar. Jadi ketika artinya ini kan akan dilihat oleh seluruh guru-guru yang ada di Indonesia. Jadi ketika kakak cantumkan hashtag ini akan dilihat oleh semua guru-guru yang ada di
seluruh Indonesia. Mudah ditemukan karyanya kakak seperti itu. Kemudian terakhir deskripsi, isikan deskripsi secara singkat terkait produk bukti karya yang kakak buat. Ini untuk kategori praktik baik. Untuk kategori praktik, oh lanjutannya paling tadi ya kakak ya. Oke, jenjang. Berarti di sini tidak terkait jenjang. Kan biasanya sini ada jenjang SD apa. Kalau untuk praktik baik itu dia jangan dipilih. Apa, dia pilih saja tidak terkait jenjang. Kemudian di checklist tidak terkait kelas. Yang ketujuh, temanya apa atau judulnya. Kemudian sarana dan prasarana yang digunakan apa. Kemudian baru diunggah. Unggah berkas di sini. Itu. Ini contohnya kalau jenjang mungkin oke, yang ini oh tidak Pale. Saya kira hanya praktek ternyata pada praktek baik juga Pale ada ini. Bisa juga Pale dipilih jenjangnya. Kalau pilih jenjang bisa jadi kakak pilih kalau semacam di SD, khusus saja guru-guru SD berarti kakak klik saja ini. Jenjang tinggal dia muncul. SMP, SD, SMA, kemudian kelasnya, kelas berapa. Kalau SD tinggal dipilih 1 sampai 6. Kalau SMP tinggal dipilih saja 7 atau 9 atau 8. Kemudian mata pelajaran apa. Itu terakhir unggah berkas di sini. Itu. Ini terkait kategori praktik baiknya. Lanjut. Nah sekarang tadi kan praktik baik. Sekarang praktik pembelajaran itu hampir sama kakak. Di nomor 1 ini tinggal kita pilih saja. Tadi kalau tadi praktik baik, sini kita ubah jadi praktik pembelajaran. Bentuk karya sama. Kalau dalam bentuk PDF, diunggahnya di sini. Kalau dalam bentuk video, berarti tinggal diklik saja salin tautannya. Begitu. Kemudian judulnya apa? Itu jangan lupa dilengkapi dengan hashtagnya di akhir judul. Supaya bisa terlihat sama teman-teman guru yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian deskripsi, ceritakan secara singkat terkait praktik pembelajaran yang kakak akan bawakan. Seperti itu. Secara singkat saja dia, tidak perlu berpanjang lebar. Lanjut. 5. Karena dia kategori praktik pembelajaran, dia otomatis dia harus ini berjenjang dia. Jadi kakak pilih di sini jenjang. Kalau yang mengajar di SD ya di SD. Kalau yang mengajar di SMP di SMP. Kalau yang mengajar di SMA di SMA. Tinggal dipilih saja kelasnya, kelas berapa. Kemudian cari mata pelajarannya. Mata pelajaran PKG PJOK. Itu. Kemudian 7 sarana dan prasarana yang digunakan apa dalam praktik pembelajarannya itu seperti apa dicantumkan di sini. Kemudian unggah berkas di sini di paling terakhir. Baru klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya ya. Jangan lupa diunggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Jadi unggah lembar persetujuan bukti karya sudah yang saya kirimkan itu kakak ya. Di mana di grup WhatsApp itu yang kakak unggah. Jadi yang kakak unggah itu ada 2 di sini. Ada lembar persetujuan bukti karya dan ada tugas terkait praktik pembelajarannya video atau dalam bentuk video.
Itu. Nah, ini terkait kategori praktik pembelajaran. Sekarang kita masuk di unggah draft bukti karya kategori RPP atau modul ajar. Sama kakak, poin 1 ini tinggal dipilih ya. Kalau kakak tidak ambil praktik baik atau praktik pembelajaran, berarti kakak pilih RPP atau modul ajar di poin 1. Masuk di poin 2, bentuk karya. Jelas bentuk karya mungkin dalam bentuk PDF kakak ya. Tinggal kakak unggah di sini. Itu dalam bentuk PDF. Lanjut, judul RPP-nya apa kakak? Nanti di ujungnya dilengkapi ini hashtag PKGPJOK atau guru belajar atau murid belajar. Jangan lupa tambahkan hashtag di belakangnya. Kemudian setelah judul masuk di 4, deskripsi, ceritakan secara singkat terkait modul ajar yang kakak buat. Kemudian 5, tujuan pembelajarannya. Dicantumkan di sini, tinggal di copy saja tujuan pembelajaran ada di RPP, tinggal di bawah di sini apa tujuannya. Lanjut poin 1 sampai 5, sekarang poin 5. Oke, sekarang lanjutannya jenjang sini tinggal kakak pilih. Kalau SD, SMP, SMA tinggal dipilih disesuaikan. Kelasnya juga pun begitu. Terakhir di sini mata pelajarannya tinggal ditulis saja. Pendidikan jasmani langsung muncul kayaknya di sini nanti. Habis itu asesmen. Asesmen apa yang digunakan tinggal ditulis, ditambahkan di sini asesmennya. Saya rasa kita sudah lalui asesmen. Kakak tinggal tambahkan saja asesmen apa yang digunakan di sini. Tinggal dilihat di modul ajarnya atau di RPP-nya seperti apa asesmen yang digunakan. Kemudian model pembelajarannya. Ini opsional, bisa diisi, bisa tidak. Tapi kan biar bagaimana pasti ada model pembelajaran yang kakak gunakan. Bisa jadi mungkin PJBL, PBL, dan lain-lain. Begitu pula metode mengajarnya. Apa? Mungkin metode tergantung kakak gunakan metode apa dalam modul ajarnya. Tinggal ditambahkan di sini. Ini dia kayaknya opsional. Boleh diisi, boleh tidak. Kemudian 8 sudah. Sekarang 9 ya. Oke, 9. Unggah lembar persetujuan bukti karya. Ya, tetap jangan lupa diunggah lembar persetujuan bukti karyanya. Terakhir klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Oke, lanjut. Konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Nanti setelah kakak kumpulkan, dia muncul peringatan seperti ini di LMS-nya. Setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali. Ya, jadi setelah kakak-kakak itu kumpul tugasnya, tidak bisa diubah kembali, ya, tidak bisa dirubah kembali tugas bukti karya yang kakak sudah kumpulkan sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak dapat memenuhi syarat. Bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya. Jadi ketika saya validasi itu ternyata mungkin ada yang saya tambahkan atau yang saya berikan umpan balik terkait bukti karyanya, berarti di situ ada perbaikan, berarti belum memenuhi syarat, berarti diperbaiki dulu.
ketika kalau saya sudah setujui berarti dia akan ini ya, berarti dia akan secara otomatis akan terbit pada fitur bukti karya PMM seperti itu. Oke, lanjut. Nah, seperti ini kakak ya, konfirmasi unggah darurat bukti karya. Setelah kakak melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Jadi kakak setelah kakak kumpulkan akan berubah status jadi ini sedang ditinjau. Berarti kakak menunggu saja umpan balik dari saya. Kalau seandainya memang sudah betul berarti tidak ada lagi umpan balik. Kalau seandainya ada perbaikan berarti nanti akan muncul lagi di sini statusnya seperti apa. Kita lanjut kakak ya. Nah ini, fasilitator akan memvalidasi putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi, memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitas di LMS. Itu. Jadi, hasil bukti karya nanti kakak-kakak, saya sendiri yang akan memvalidasi. Nanti, apabila belum sesuai, berarti kayak modul aja kakak ambil. Mungkin belum sesuai dengan, mungkin ada kata-kata mungkin yang perlu diperbaiki atau perlu ditambahkan. Seperti itu. Berarti statusnya nanti di situ belum sesuai, berarti kakak mengunggah memperbaiki dulu RPP atau modul ajarnya terkait saran dari saya, terkait dari saran fasilitator. Kemudian unggah kembali. Nah, setelah unggah kembali, barulah fasilitator memvalidasi. Ketika sudah memvalidasi, maka bukti karya tadi itu sudah berubah statusnya jadi sudah sesuai. Maka bukti karya yang kakak sudah upload itu akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Gitu. Berarti dia sistemnya kalau kita dulu tidak kakak. Kalau kita tahun yang sebelumnya kita mengunggah sendiri di PMM. Nah, sekarang untuk kakak dia tidak ini. Dia langsung secara otomatis terbit di PMM. Kalau fasilitator sudah memvalidasinya. Kalau kita dulu tidak. Fasilitator sudah memvalidasi, baru kita terbitkan di PMM. Artinya kita pergi di PMM, fitur bukti karya kita sendiri yang upload. Nah, sekarang ini kakak sudah dipermudah, tidak perlu lagi mengupload atau mengunggah di PMM, cukup di LMS-nya saja. Dia sudah secara otomatis. Begitu. Nah, ini kakaknya contoh perlu perbaikan. Ketika karyanya kakak-kakak itu ya ada perbaikan dari fasilitator. Jadi statusnya ini berubah, perlu perbaikan. Ya, catatannya apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Nanti di LMS-nya kakak pasti akan ada seperti ini. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitas sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Kemudian klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Ini kakak jelas ya. Nanti kakak klik ini perbaiki. Nah, sebelum diperbaiki, sebelum diklik, kakak
perhatikan dulu apa yang menjadi acuan fasilitator dalam hal perbaikannya. Nanti dilihat di LMS nanti, ini mungkin yang perlu diperbaiki, tambahkan ini. Mungkin asesmennya kurang tepat, mungkin tujuannya mungkin kurang tepat, dan sebagainya. Tinggal dilihat saja mana arahan dari fasilitator atau saya sendiri terkait perbaikannya, seperti itu. Lanjut. Ini lanjutannya kakak ya. Apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, ya, klik tanda ikon X yang ini ya, berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Itu. Jadi berarti kakak klik ini supaya dia terhapus file lama. Kemudian unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan sesuai dengan masukan fasilitator. Ini laman ketika kakak-kakak masuk di perbaiki tadi ini. Kakak setelah masuk klik perbaikan ini, kakak akan diarahkan di sini. Nanti diarahkan di sini, kakak tinggal ikut ini, hapus yang file lama, baru unggah file yang baru. Seperti itu. Baru kumpulkan. Gitu. Lanjut. Oke. Seperti ini ya. Ini sudah yang terbarunya, ini file terbaru, baru itu kumpulkan. Lanjut. Oke. Selamat apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Ini. Jadi selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Ya, atau peninjauan oleh fasilitator. Validasi. Setelah itu, ini bagi yang bukti karyanya itu dinyatakan oleh fasilitator sudah sesuai. Lanjut. Ini ya. Kemudian setelah tadi kan proses validasi yang saya lakukan. Nah, sekarang setelah proses validasi, nanti statusnya itu akan berubah menjadi seperti ini, menunggu terbit. Menunggu terbit ini artinya menunggu terbit yang ada di PMM. Ketika sudah terbit berarti sudah ada di PMM yang di PMM di akunnya masing kakak begitu. Kan di PMM kan ada bukti karya, dia akan secara otomatis terbit di bukti karya yang ada di PMM. Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda yang diunggah secara otomatis oleh sistem ke PMM. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Umpan balik. Ini ya, umpan balik ini biasanya dari fasilitator ya, umpan balik ini. Terima kasih telah memperbaiki bukti karya Anda. Ini umpan balik dari fasilitator. Lanjut. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Itu. Jadi kalau bukti karya yang kakak sudah, ini tadi kan masih menunggu terbit. Kalau sudah berubah statusnya jadi terbit, nanti akan muncul notifikasi seperti ini, lihat bukti karya. Ini bagi yang sudah terbit di PMM. Kalau belum terbit berarti masih proses menunggu. Itu. Lanjut. Bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Nah, kakak-kakak, di sini kita beralih ke PMM
buka menu bukti karya pada PMM. 2. Pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Ketiga, buka kategori karya yang Anda ingin bagikan ya. Kategori ini tinggal kakak pilih, bisa jadi modul ajar, praktik pembelajaran atau praktik baik. Kalau kakak unggah modul ajar berarti kakak pilih kategorinya modul ajar. Kemudian pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah, cari tombol bagikan karya. Kemudian untuk kebutuhan PGG PJOK gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Gitu. Ini cara membagikan bukti karya Anda di PMM. Lanjut. Nah, berbagi bukti karya. Jadi, tadi kan sudah disalin linknya. Oke, setelah peserta mengunggah bukti karya di KPMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS. Berarti di sini ya kakak ya, ditulis, hanya dilampirkan sini, tulis jawaban. Melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah-langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit description saja. Yang ketujuh, fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Itu jadi saya perlu lagi mengecek kembali, jangan sampai yang kakak saling linknya itu bukan hasil dari bukti karya yang saya validasi. Jadi yang kakak saling link itu harus yang apa bukti karya yang saya yang divalidasi oleh fasilitator, seperti itu. Oke, lanjut. Tanya jawab seputar bukti karya. Oke, kayaknya kakak cukup ribet. Kalau dilihat secara langsung tugasnya ini. Bagaimana kakak, ada yang mau ditanyakan? Oke, kakak Robi silakan. Kakak Fasil, kalau seandainya dalam bentuk video itu, videonya itu durasi waktunya berapa menit? Tidak ada patokan kakak. Tidak Dalam boleh bentuk diedit atau boleh diedit? Dalam bentuk apa itu kakak? Apa ini tadi? Video pembelajaran semacam itu? Praktik baik atau? Berarti itu praktik pembelajaran. Iya, iya. Diedit, akan diedit. Yang perlu diperhatikan jangan mempengaruhi keaslian suaranya kakak-kakak dan gambar. Kalau soal durasi itu tidak masalah, begitu pula edit tidak mempermasalahkan. Yang perlu di garis bawah itu saja, kejelasan gambar dan suara. Itu. Oh, oke. Terima kasih kakak Fasil. Itu kalau mau ambil praktik pembelajaran ya kakak Robi. Iya. Berarti ayah seperti itu. Oke, terima kasih kakak Fasil. Siap kakak Robi. Ada lagi? Kita bikin video lagi ya? Tiada selesai kita bikin video kita ini. Tidak bisa pakai video yang kemarin, nggak edit. Oh, Bianto, jangan kau bikin masalah kau. Bisa RPP saja kalau dia mau ribet. Ambil RPP saja, paling simpel. Kenapa itu? RPP bisa. Oh, RPP saja. Jadi dengar dari kakak Sumadin, RPP atau modul? hanya kakak Sumadin ini dari kayaknya kakak Sumadin seperti dari tadi kayaknya tegang betul dia ini.
Dia anu itu, dia lagi pusing. Kakak Sumadi kok kirimkan itu Dia lagi pusing itu. uangnya Dia SR. pusing kan gajinya tidak naik. Saya curiga ini Pak Sumadin dulu waktu kuliah Hampir saya belum kerjakan selesai. di matanya mereka. Jadi Kakak Sumardin dari bukti kering kan ada 3 kita disuruh memilih. Ada praktik baik, ada praktik pembelajaran, ada modul ajar. Tergantung Kakak Sumardin mau pilih yang mana dari ketiga kategori ini. Berarti modul ajar atau RPP begitu? Iya. Untuk Kumer bahasanya modul ajar. Saya RPP. Capeknya itu Kakak Fasil dia menjelaskan 1 jam, kok tidak mengerti? Jelek. Tidak masalah kayak pas sekolah aku udah menonton tadi. Jelek. Pas tanya lagi sebelum itu mau bikin lagi video, langsung naik tanduk. Saya kita bikin video. Saya kira Jangan terakhir sampai kita ambil video maksudnya kan kita rencana mengambil video kemarin. Jadi kan kita tanyakan memang tuh. Bisa dipakai video yang kemarin, tinggal bagaimana cara itu memperbaiki kayak edit, kita potong-potong. Jadi untuk kelanjutannya Kakak nanti saya bahas di luar ya. Siap. Oke, ada lagi terkait ini? Tidak ada. Tidak ada. Betul-betul. Lanjut. Lanjut. Sakit kepala saya dengar itu bicara tidak ada deh. Dia kambuh mah. Tapi kepalanya Wah Indri, dia keluar atau ular itu. Oke. Panjang lebarnya ditanya tidak ada. Kurang sehat lu Cuaca tidak baik. Ini kemarin. Oke. Gacor. Ini Kakak yang terkait dengan ya. Langkah upload video dengan tautan. Lakukan langkah berikut untuk dapat menonton video YouTube. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Kedua, pastikan video tidak disetel untuk pribadi. Jadi perhatikan ketika mengunggah videonya diubah setelannya jangan pribadi ya. Tapi untuk publik. Itu. Jadi setelannya itu diubah supaya orang lain bisa melihat atau menontonnya. Kalau Kakak kasih pribadi itu tidak bisa orang tidak bisa melihat semua kecuali Kakak sendiri yang membagikan kepada orang-orang tertentu linknya. Kemudian klik bagikan share pada bagian video. Klik salin link copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Mungkin saya rasa terkait video itu YouTube ini kakak-kakak sudah pada ahli, apalagi Kakak Yogi. Jauh memang ya. Lanjut. Disabilitas video bukti karya. Apa Kakak ya? Oke, lanjut. Kendala video ini disetel untuk pribadi terjadi karena pemilik video tersebut menyetel fasilitas video untuk pribadi privat pada channel YouTube-nya. Jadi ketika kakak ambil dalam bentuk video gitu, jangan lupa setelannya itu diubah ke setelan publik. Kalau pribadi nanti seperti kontennya, bukan videonya. Gitu, jadi harus diubah ke publik. Langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Kakak jelas lihatnya tidak ini? Nah, ya mungkin ya. Oke, ini.
Kemudian klik privat. Ini cara mengubah, ini kakak cara mengubah setelan dari pribadi ke publik. Ini pilih video yang ingin diubah visibilitasnya, kemudian klik privat pada kolom visibility. Yang ini kakak ya, jadi kakak pergi di channelnya kakak, visibility, kemudian klik, tinggal diubah. Ada apa ini? Ada pribadi, privat, unlimited atau public. Jadi kakak pilih public. Terakhir, jangan lupa klik publish. Ini ketika yang mengambil terkait video. Lanjut. Nah, jadi terkadang juga banyak kendala di YouTube selain publik tadi, terkadang juga mengalami masalah hak cipta pada YouTube. Mungkin ada musik-musik yang kakak gunakan atau big sound yang melanggar hak cipta, itu bisa di apa namanya, di blok oleh YouTube. Lanjut. Oke. Oke, bagaimana kakak? Ada yang mau ditanyakan? Aman. Mantap. Aman. Kakak Sumardin, aman? Jangan Mantap. bilang aman nih. Manis dia, manis dia. Manis tinggal kenangan. Itu Kak Gula itu manis. Aduh, Oke. menyala Hadir. air. Saya ini tidak mendukung karena saya kata Oke, Malaysia. kita ini kakak lengkap personil malam ini kak? Pak Ridwan kayaknya tidak ada. Sarni tidak ada Sarni. Kakak Ilyas mana ini? Ada Ya, Ilyas juga ini yang tidak ada. Tidak ada Sarni itu, tidak ada Sarni. Kakak Sama Ridwan Indri, ada. biasanya sama Indri dia. Ridwan kan? Yang tidak ada ini hanya kakak Ilyas. Nih. Terkait ini Saya kakak, dulu oke. ada Sarni. Setelah ini kakak jangan dulu keluar dulu kakak ya. Setelah saya tutup. Masih ada utang. Ya. Indomaret. Oke, terkait Apalagi nih terkait kalau buktikan itu kakak, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Tugasnya aman ini, tugas ini aman. Aman. Dipukul. Oke, baik. Siap. Oke, jadi sekarang kakak, Peserta bukti karyanya ini setelah ini kakak cepat menyelesaikannya supaya cepat terbit di ini di PMM. Supaya saya cepat jadi kalau memang ada yang diperbaiki saya berikan saran layak untuk ditekan, saya langsung ACC supaya cepat terbit di PMM. Langsung ACC saja ya. Kalau tidak ada jangan perbaikan, kalau ada perbaikan berarti harus diperbaiki. memang. Oke. Kakak, pertemuan malam pada hari ini cukup sekian ya. Saya harapkan kepada kakak untuk menjaga tugas-tugas ini terkait bukti karya supaya segera dilakukan secepat mungkin ya, jangan terlena libur. Karena setelah ini kakak pertemuan 1 minggu kayaknya kakak di, setelah ini kita akan baru ketemu lagi. Nanti minggu depan baru kita ketemu lagi setelah ini. Iya, 14. Nah, jadi jadi manfaatkan betul kegiatan 1 minggu ini untuk menyelesaikan buktinya.
Nah, kalau sudah selesai, cepat kumpul supaya saya cepat ACC. Kalau memang butuh perbaikan, supaya cepat juga saya berikan feedback, supaya cepat terbit di PMM-nya. Baik, kegiatan kita pada malam hari ini cukup sekian. Ya, sampai jumpa di refleksi buku karya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita bersama Tugas itu tadi yang tidak sakit itu 1.6 berapa? Oke kakak, silakan diaktifkan kameranya. Ambil dokumentasi toh. Photoshop. Kakak Ayu, kakak Sarni, kakak Indri, kakak Rusli. Kakak Robin ini habis lebe-lebe ini. Tunggu dulu pakai kerudung dulu nah. Habis lebih-lebih kita ini habis. Happy Halloween. Kakak Smart ini ada di mana ini? Oke, sudah. Oke. Foto biasa. 1, 2, 3. Oke. Salam olahraga. Ya. 1, 2, 3. Oke. Gajah bebas. 1, 2, 3. Jangan begitu Indri. Oke, baik. Ya. Ada apa nih? Ini juga. Kok nih? Oke, cukup ya kakak ya. Saya stop. Berhentikan mereka.